Polresta Cirebon, Koramil Palimanan, Polsek Palimanan, Qatar Tidak Kencana, Pegagan Palimanan Persab, Pegagan juga sepenuhnya didukung oleh Real Adventure Survival, juga diliput secara tajam dan eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu Maja Kuning. Baru saja nampaknya terjadi foul, ya jelas ada Teddy yang nampaknya kali coba kita nantikan namanya satu stickball dari Teddy masih berhasil nampaknya dijauhkan dari area kotak penalti. Upaya kembali datang melalui pemain bernomor punggung 7, pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua menggantikan peranan dari Arif Cikal. Pemain yang juga sempat berseragam dari Maung Anom, nampaknya Joni kembali coba dimainkan oleh ke-11 Aljun Majalengka. Sementara masih kita nantikan yang jelas Rudi begitu enak sekali skill yang coba dipertontonkan Yahya. Oh, nampaknya Rudi mencoba lepas dari kawalan Yahya. Sementara juga di sana ada Ted tahu tertuju nomor punggung 10 Amdi. Nampaknya Amdi coba lepas kembali dari tekanan. Datang Rudika di sana, masih Rudi enak sekali Rudi masih kita nantikan yang jelas. Oh, nampaknya foul. Kali ini terjadi proses di 2 meter area kotak penalti. Sementara kita nantikan Syafruddin nampaknya sedikit terpincang-pincang gerangan apakah yang terjadi pada sosok Firin ataupun Irin. Yang jelas tendangan bebas bagi kesebelasan Aljun di awal babak kedua, satu kesempatan untuk merepotkan ataupun mengoyak salah dari sosok Indra. Masih kita nantikan kembali satu tendangan bebas dari sisi sebelah kiri. Kita tunggu kembali dan ada Iqbal. Pergantian pemain dari ke-11 keluar nomor punggung 19 dan Handaku 24 masuk. Ini no 24 masuk. Skor 0-0. Ya, kembali nampaknya salah satu pemain jelas Handarus yang juga tentu tidak asing lagi di persepak bolaan Kabupaten Cirebon masuk menggantikan Irin yang nampaknya kembali dengan cedera kambuhan yang masih menghinggapi ataupun masih menjadi motor sosok Irin. Sebentar tekanan kembali coba dibangun oleh kesebelasan Putra Ajeng melalui Denny. Enak sekali skill yang kembali coba dipertontonkan oleh sosok Denny dan Denny enak sekali 1, 2, 3 pemain namanya coba menghentikan dan oh Tuhan, benar-benar sukar dipercaya teman. Lagi-lagi Cupeng dengan ketenangannya begitu tepat menghentikan Bagas. Luar biasa, begitu lengket sekali tangkapan dari sosok JU Cupeng. Sukar dipercaya teman, benar-benar menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tekanan kembali coba langsung dibangun yang sebelah kanan. Di sana ada Rizal melebar pada siapakah Rizal. Kembali adakah Ganjar di sektor sebelah kanan. Lagi-lagi Ganjar coba dijauhkan. Ada Imron yang coba kembali datang membantu. Sementara Krishna enak sekali Krishna. Dua pemain yang namanya coba dilewati Krishna. Sementara satu hempasan juga nampak lebih dekat dengan pemain bertahan. Ada Habibi. Enak sekali Habibi. Nampaknya di sana kembali harus sedikit bekerja ekstra keras. Tekanan yang kembali coba dibangun Aljun. Nampaknya berusaha menekan menuju area kotak penalti. Sementara jelas Habibi harus sedikit bekerja ekstra keras. Bola untuk rekan panitia, ada bola yang tercecer ke sebelah kulon.
Yowesio kembali. Di sana ada Handaru, pemain yang baru saja masuk menggantikan peranan Irin, pemain yang masih berketut dengan cedera ankle. Dan satu tekanan kembali, masih terjadi perebutan dan Indra nampaknya harus keluar dari sarangnya. Luar biasa, satu sergapan Tiger Strong yang dilakukan oleh sosok Indra. Di sini kembali menunjukkan duo penjaga gawang terbaik yang ada di kompetisi terbuka ataupun Liga Seng. Sementara Indra dorong jauh menuju di sana nomor punggung 10 yang jelas ada Ganjar Pranowo. Coba melebar kembali, ada Impidano. Apakah yang terjadi teman? Satu ganjalan nampaknya ataupun patektok yang persis terjadi di depan pengadil lapangan. Masih kita nantikan bersama dan jelas kartu kuning keluar dari saku pengadil lapangan. Kita nantikan ternyata tensi yang nampaknya kembali semakin meningkat dan jantung kita kembali dipompa begitu kencang dengan bunyi duduk breng. Dan saat ini kedudukan masih sama kuat 0-0. Memaksa kembali satu kartu kuning harus keluar dari saku pengadil lapangan. Masih kita nantikan Habibika di sana. Nampak begitu konsentrasi para pemain bertahan dari kesebelasan Aljun Habibi. Oh, satu umpan dari Habibi juga nampaknya coba kembali dijauhkan dari area kotak penalti Yono. Pemain yang begitu enak sekali. Babak pertama Yono satu lempar ke kembali. Di sana ada bagas lemparan ke dalam berkali-kali. Baik Putra Ajeng yang nampaknya kembali coba berinisiatif menekan. Sementara masih di awal babak kedua kedudukan masih sama kuat 0-0. Luar biasa matur kesuwun dengan penerangan yang begitu spektakuler. Lapangan nampak begitu padang. Dan satu tekan kembali ada Rio. Ya nampaknya coba membuang jauh namun lepas. Di sana ada Yahya datang membantu Yahya, coba mencari rekannya Yahya. Satu umpan diagonal dari Yahya, one touch marking dan oh Tuhan, nampaknya tidak cukup siap main depan dari kesebelasan Putra Ajeng. Yang jelas ada Bagas yang tadi sempat melirik arah bola yang sedikit berlirik. Dan masih kita nantikan kembali Iqbal dan lagi sulit dipercaya Sukar, dipercaya Cupeng yang kembali tampil begitu enak sekali. Dua kesempatan persis di area kotak penalti, persis di depan. Cupeng nampaknya berhasil memberikan ketenangan di area pertahanan atau menjadi orang terakhir dari kesebelasan Aljun. Masih terjadi kembali perebutan bola. Satu top duel kali ini dimenangkan oleh Habibi. Nah, sekali Habib. Sebentar kembali masih kami informasi besok sore gimana pada PS Garuda 8. Ya nampaknya kali sosok Lexen yang coba dipersiapkan. Jelas Lexen ini salah satu gelandang gaek yang dimiliki oleh kesebelasan Putra Ajeng. Peranan yang sama tentunya dan masih kita nantikan benturan. Nampaknya kembali terjadi pergantian pemain dari kesebelasan Putra Ajeng. Jidan keluar dan masuk Lexen nomor punggung 19. Sementara nampaknya tadi sempat terjadi benturan sama-sama di udara. Bak flying fox rujuk jeger. Ya jelas tentunya matur kesuwun untuk tim medis yang begitu cukup. Kesebelasan Garuda 86. Ya wes, masih di lapangan Irak Majabakti, kedudukan masih sama kuat 0-0. Satu Sapuan mencoba kembali. Satu Tuhan, apakah yang terjadi di sana teman? Bola tipis. Oh, satu hempasan. Nampaknya berbuat satu tendangan corner kick di babak kedua. Baik kesebelasan Aljun, begitu enak sekali bola melipir indah, namun nampaknya hanya berjarak sekitar setengah meter di sisi kiri. Indra tendangan penjuru di babak kedua baik kesebelasan Aljun. Sementara nampak kembali bola begitu jauh. Ya jelas satu hempasan kembali juga masih begitu jauh. Benar-benar kali ini menekan para pemain Aljun guna merepotkan dan nampak jelas satu haluan tendangan ke dalam baik kesebelasan
Putra Ajeng, luar biasa Putra Ajeng. Ini nampaknya di sana masih diperkuat oleh para pemain yang masih berkiprah di Liga 2 dan juga PK Porda ataupun Ponjabar. Masih kita nantikan kembali satu tekanan datang dari sektor kanan. Di sana ada Bagas, masih Bagas dorong ke belakang Tatan. Oh, nampaknya ada Imron. Enak kaki Imron sedikit. Nampaknya bergeser Imron, coba berputar Gangsing, cari rekan di sana Tatan. Masih Tatan. Oh, tersendat nampaknya Tatan untuk kembali lepas dan ada Yono. Enak sekali Yono, tetangga dari kakak Boas yang bermain begitu enak dan satu umpan kembali juga berhasil nampaknya dihentikan. Yang jelas kali ini Alejun coba membuka serangan, membuka asa, dorong jauh melebar tertuju nampaknya nomor punggung ke-10 ada Amdi lepas Teddy, Amdi lagi masih Amdi Teddy masih kembali coba terjadi perebutan bola. Masih kita nantikan. Yang jelas di sana ada Yahya dan juga pemain bernomor punggung 7. Masih terjadi kembali perebutan Rudi. Yahya Rudi coba kembali dijauhkan dari area box penalti. Luar biasa tentunya di pertandingan sore. Yang jelas cuaca juga nampak agak sedikit kelabu, namun tidak meletus balon biru bor. Besok sore kembali menjadi salah satu laga hikmat terbaik yang akan kita saksikan bersama, di mana kesebelasan Popri Bandung versus Garuda 86 Tegalwangi Kabupaten Cirebon. Yowes masih di lapangan Irak. Satu tekanan kembali, di sana ada Bagas dorong ke belakang pada Imron. Lexen pemain yang masuk handball. Nampaknya jelas Lexen cukup beruntung tadi, tampaknya bola sudah menyentuh tangan dari Lexen. Seandainya terlepas mungkin cerita yang kembali berbeda. Tekanan kembali coba dibangun oleh kesebelasan Aljun yang masih sama-sama di pertandingan sore hari ini menemukan kebuntuan. Hingga saat ini masih kita tunggu siapakah tim yang akan berhak untuk melenggang menuju fase perempat final, di mana Combat menjadi tim pertama yang berhak tentunya untuk melenggang di fase perempat final setelah mampu mengkandaskan kesebelasan Putra Agus Serang dengan skor akhir 3-5 melalui tendangan adu penalti, di mana bermain di waktu normal. Inilah sang legend dan ada Ajis yang coba dipersiapkan. Siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Ajis? Yang jelas main yang sempat berjersey Persib Bandung. Pergantian pemain dari kesebelasan Aljun. Oh, Krishna main bernomor punggung 28 keluar. Sosok yang tentu begitu fenomenal. Ajis kali ini masuk menggantikan Krishna. Akankah dengan masuknya sosok Ajis seperti yang kita bersama memiliki umpan-umpan memanjakan para pemain depan, mampu merubah ritme permainan dari kesebelasan Aljun? Yang jelas kembali ada satu kesempatan dari kesebelasan Putra Ajeng. Nampaknya di sana Rizal angkat Rizal dan lagi benar-benar sulit lebar pada siapakah Ajis. Yang jelas kembali satu tekanan coba dikembangkan dari rusuk sebelah kanan. Ada El Capitano Edo Denny di sana masih sendirian. Denny satu umpan memanjat Denny tertuju pada siapakah di sana. Denny yang jelas dua pemain lagi-lagi begitu cepat menghentikan pergerakan dari sosok Ganjar. Masih kita tunggu tentunya Ganjar. Dia nampaknya di Sorani banyak sekali beroperasi di sektor sebelah kanan. Dua kesempatan Ganjar, ia nampaknya masih tersia-siakan begitu saja, masih menunggu tentunya hingga berakhirnya pertandingan babak kedua. Siapakah tim yang akan berhak untuk melenggang ke fase perempat final? Masih secara tajam dan eksklusif diliput oleh Info Tarkam Cirebon Ciayu Kuning. Dan satu tekanan datang di sana ada Medi ataupun Teddy dan lagi dan Cupeng benar-benar menjadi sosok yang begitu luar biasa. 3 kesempatan berturut di depan area kotak penalti melalui satu tendangan, satu hempasan Cupeng. Cupeng nampaknya sore hari ini benar-benar menunjukkan kapasitas
Nanti lanjut. Jupeng betul luar biasa Jupeng. Yang jelas Iqbal coba menekan di sana, sodorkan pada siapakah? Juga satu balasan cukup bersih setupan yang kembali coba disodorkan oleh Ajis. Enak sekali anak muda yang satu ini, walaupun sedikit berbadan agak tambun, namun begitu enak sekali pergerakan dari Ajis. Datang kembali upaya nampaknya dari anak dan Leksan juga berhasil dihentikan. Nampaknya kembali ada Jupeng jaga gawang yang kembali begitu enak sekali penampilan di pertandingan sore hari ini dengan gemilangnya dua penyelenggara pertandingan di sini. Terus diakhiri dengan tendangan adu penalti. Ada Restu, kemana ke arah bola dari Restu, masih kembali terjadi perebutan bola tangkap manja. Nampaknya Restu lemparan ke dalam bagi kesebelasan Putra Ajeng. Ada Teddy, sodorkan pada Leksen di sana, masih Leksen sedikit berputar-putar. Leksen masih Leksen heading bola juga nampaknya masih berhasil dijauhkan dari area kotak penalti. Luar biasa, benar-benar kembali menjadi salah satu pertandingan yang sangat-sangat banyak sekali permainan atau yang jelas nampaknya masih kita yang jelas meski kita nantikan bersama, mudah-mudahan cuaca tidak begitu ekstrim. Yang jelas hanya sepintas ataupun tep layarnya yuk. hujan lewat. Tapi pecinta sepak bola karena Syarudin dikepus, pus. Tir batir. Apa? Biasanya aku tadi pawang hujan. Ya tentunya bagi para penonton mangga mencari tempat berteduh yang senyaman mungkin, karena inilah salah satu laga terbaik yang kita saksikan bersama, berkedut tengah-tengah lapangan permainan. Tentunya begitu enak kita saksikan. Saat ini kedudukan masih sama kuat 0-0 menanti siapakah tim yang akan melenggang ke fase 16 besar. Jadi pertama adalah tim dari Duku Puntang setelah mampu Putra Agus Serang melalui tendangan adu penalti 5-3 menjadi hasil final. Sementara di sore hari ini juga pertandingan masih begitu enak sekali kita saksikan bersama, terlepas dengan cuaca yang nampaknya agak sedikit kelabu namun tidak meletus balon biru dor. Yuk, masih di tengah-tengah lapangan kedudukan sama kuat 0-0. Akankah ini menjadi hasil final dan pertandingan kembali harus diakhiri dengan penalti? Tentu masih banyak waktu dan kesempatan kedua tim untuk sama-sama jalan dari mereka untuk PT kembali menjadi salah satu di laga terbaik yang akan kita saksikan bersama. Kesebelasan Pop 3 Bandung akan menghadapi ketangguhan dari PS Garuda 86 Tegalwangi Kabupaten Cirebon. Yahya dorong kembali jauh menuju. Di sana ada Rizalka yang coba melakukan satu aksen menuju area kotak penalti, sementara Yono dengan begitu tenang. Yono luar biasa. Yono kita nantikan bersama kembali satu upaya dari second line yang nampaknya di sana satu aksi menawan dari Yono ala top Ferry dan satu dengan Indra. Luar biasa tentunya jual beli serangan yang kembali nampaknya harus dihadirkan oleh kedua tim. Yang jelas kita tunggu kembali di sektor di sana. Oh, nampaknya ada Imron tertuju Leksen, juga nampaknya masih tersendat Leksen yang kembali harus sedikit bekerja ekstra keras turun jauh ke belakang Leksen, sementara tekanan juga dibangun dari sektor sebelah kiri anak-anak dari tim Aljun Ajis
Pemain yang kembali begitu luar biasa asis. Pemain yang kembali harus mengalihkan asis, namun di sana ada Rizal. Begitu cepat namanya Rizal, seborkan pada siapa Rizal. Ganjar. Masih sendirian namanya Ganjar. Kita tekan Ganjar satu tekan. Yang jelas nampaknya ada Ganjar yang coba kembali memasuki area kotak penalti. Kita ada Yono, enak sekali pergerakan dari Yono, mencoba mengkelabui pemain bertahan, namun juga satu sapuan yang nampaknya dilakukan pemain bertahan dari kesebelasan Putra memaksa kembali satu upaya atau satu tendangan bebas bagi kesebelasan Aljun yang kembali coba menekan pertahanan dari kesebelasan Putra Ajeng yang coba sedikit banyak bertahan oleh tekanan demi tekanan yang dibangun oleh kesebelasan Aljun. Datang kembali Amdi di sana, masih kita nantikan Amdi coba melebar, kali ini ada Restu sendirian, Restu dan Restu cukup beruntung, tampaknya begitu tepat blok yang dibangun oleh kesebelasan Putra Ajeng setelah Restu yang lepas dari kawalan dua pemain bertahan dan satu juga masih tercecer jauh. Nampaknya ada Rizal yang coba mencari keberadaan, tentunya dari sosok Denny yang harus bekerja militan, harus bekerja ekstra keras. Masih kita tunggu tentunya hingga menuju waktu normal. Babak kedua kedudukan masih terus kapir lambi iki. Sama kosong. Sementara satu kontrol dari Handaru juga masih tercecer begitu jauh, memaksa kembali satu upaya dan juga kandas, namun di sektor sebelah kanan. Ya, untuk besok sore tentunya jangan sampai Anda melewatkan kembali salah satu laga di laga terbaik yang akan kita saksikan bersama, di mana kesebelasan Popri Bandung yang akan menjamu ataupun bertemu dengan PS Garuda dari Desa Tegakbak Cirebon. Bahwa tersendat nampaknya yang kembali disodorkan oleh Aduh, Jupeng yakin man of the match kiper iki. Sepes kayaknya. Hah? Ada terus sepes. Ya Mimin nih bahasa semua yang asli, yakin. Bahasa semua. Nah iya, hampir semangat kah? Kita gip sih. Emang Krisna di bawah tuh? Hah? Krisna loh. Terus kenal dia besit. Itu lambat. Kerok. Oh. Ya, kembali tentunya menuju lapangan Irak Majapahit. Ya, nampaknya di sore ini lapangan Irak Majapahit 30 km per jam. Hanya bola juga agak meliwir ataupun berputar berbalik. Masih tersisa beberapa menit ke depan menuju fase knockout ataupun babak adu penalti. Sementara masih kita tunggu satu foul. Nampaknya kembali dilakukan oleh tim Putra Ajeng. Tentunya sore hari ini benar-benar para penonton dibuat tidak ataupun masih dengan setia menunggu siapakah tim yang akan melenggang ke fase perempat final dari 1 menit tambahan. 1 menit tambahan waktu. Hanya ada 1 menit tambahan waktu. Akankah satu gol tercipta atau justru pertandingan di sore harus kembali dengan drama tendangan adu penalti semelo? Ada apa nanti yang tampil di RCTI atau seganas dengan ada apa dengan Serigala yang tampil di RNC TV? Masih menunggu ternyata satu tekanan juga masih dibangun nampaknya oleh kesebelasan Aljun. Begitu cepat menuju ke area kotak penalti. Sebenarnya juga banyak sekali menumpuk pemain dari tim Putra Ajeng guna mengamankan hasil di babak pertama hingga memasuki waktu normal di
babak kedua masih sama kuat 0-0. Akankah kembali drama adu penalti tersaji? Masih menjadi misteri kita bersama. Lebaran ke dalam di penghujung babak kedua, nampaknya masih kita nantikan bersama. Hanya tentunya menunggu beberapa detik ke depan. Yang jelas masih kita nantikan kembali sebelum menuju ke sektor kanan dan kembali ada Imron coba berinisiatif, coba menekan di sana Imron. Sementara datang kembali para pemain bertahan dari Putra Aceh dan kembali nampaknya kembali terjadi di kartu kuning. Nampaknya kembali keluar dari saku pengadil lapangan. Tensi yang nampaknya kembali meningkat dari sedang-sedang saja ke A1. Nampaknya pelanggaran yang terjadi di sektor sebelah kiri memaksa salah seorang pemain dari harus balik bangkit dan pertandingan kembali nampaknya harus dilanjutkan dan menunggu tentunya siapakah tim yang akan melenggang ke fase perempat final. Aljun Majalengka Putra Aceh dan Alun Kabupaten Cirebon. Paus aku lompat ya. Oh, paus aku lompat. Kira mati kalau udah. Bukan sikile. Retak paling. Kaki Ya, masih dalam tekanan Juan Tacimarken. Dahulu nampaknya foul kembali terjadi atau Alay narik nih. Warga ya wis. Kawatkan sih. kita nantikan tentunya hingga berakhirnya pertandingan di babak Ayo gamenya sih.